sedih aku kalau kayak gitu Ustazah Liza. Melo ya. Melo Salah ya. satu tentang ayah itu. Makanya nih mungkin jamaah pengen tahu nih 4 kehebatan dan keunggulan ayah apa nih yang tadi ditahan dulu nih. Biar betul, mungkin betul. lebih banyak lagi anak yang berbakti kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Ayo dong, tadi janji mau jawab sekarang nih Ustazah Liza nih. Baik. Silakan Ustazah Liza. Iya, Ustaz Syam, Ustaz Salamet izin. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Apakah benar dalam Al-Quran itu ada 4 kehebatan dan keunggulan para ayah yang senantiasa atau sering dilupakan oleh sosok seorang anak? Bahwa ayah adalah the forgotten contributor. Nah benar gak tuh bahasa Inggrisnya? Yes Bella. Yes aja lah. Kontributor yang terlupakan dalam perkembangan anak. Padahal setidaknya ada 4 kelebihan sosok ayah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam menunjukkan perhatiannya melalui permohonan dan doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku. Itu kata Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang demokratis. Bukan otoriter, meskipun Ibrahim meyakini bahwa perintah menyembelih anaknya itu mesti dilaksanakan, akan tetapi Ibrahim alaihissalam tetap meminta pendapat anaknya Ismail alaihissalam. Fanzur mada taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Tuh yang pertama tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap demokratis. Yang kedua, Yakub alaihissalam adalah seorang ayah yang memberikan nasihat dan teladan bagi anak-anaknya tentang kesabaran, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakub merupakan sosok ayah yang sabar terbukti dalam perkataannya yang tertulis dalam Al-Quran, fasabrun jamil, sabar itu indah. Diucapkannya sebanyak 2 kali ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, tetapi mengatakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Masya Allah. Dan ketika tidak bisa membawa Bunyamin, salah satu saudara Yusuf alaihissalam kembali kepada ayahnya. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam berbeda dengan Nabi Yakub yang diikuti keimanan oleh anak-anaknya seperti Yusuf alaihissalam. Al-Quran menginformasikan Nuh hidup di tengah kaumnya berdakwah selama 950 tahun. Masya Allah. Tapi dakwah yang sangat lama itu tetap tidak membuat kaumnya beriman kepada Allah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersamanya kecuali sedikit. Anak Nabi Nuh yang dikenal dengan Kan'an namanya, termasuk salah satu yang tidak bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sosok ayah ini tidak bosan mendidik anaknya sampai ajalnya menjemput. Nabi Nuh tetap memanggilnya dengan ya bunaya. Apa itu ya bunaya? Yang menunjukkan kasih sayang, kelembutan, sesuatu yang mungil terhadap seorang anak. Dan yang sering kita dengar di dalam Al-Quran itu ada nasihat Luqman. Nasihat Luqman, setiap nasihat dan pesan yang diberikan oleh Luqman diiringi dengan argumen. Ada alasannya. Tadi Samson mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apalagi nasihat Luqman, jangan menyekutukan Allah. Hal itu adalah kezaliman yang besar. Apalagi yang dikatakan Luqman, berbuat baiklah dan bersyukur kepada orang tua. Ibunya telah mengandung dan menyusuinya. Laksanakanlah sholat, amar ma'ruf nahi munkar dan sabar. Hal itu merupakan perkara yang penting. Dan kata Luqman al-Hakim, jangan sombong, dan ada alasannya, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Semua itu jamaah diperindah oleh akhlak Rasulullah SAW dalam mengekspresikan kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, saya tidak melihat orang yang lebih mirip Rasulullah dalam cara bicaranya selain Fatimah. Ketika dia datang kepadanya, dia berdiri untuknya, menyambutnya, menciumnya, dan menyuruhnya duduk di tempatnya. Dan ketika Nabi datang, Fatimah pun melakukan hal yang sama. Menyambutnya berdiri, mengatakan sesuatu yang manis kepada ayahnya. Mudah-mudahan dengan 4 kehebatan ayah tertuang dalam Al-Quran, kita dapat berbakti lagi kepada ayah kita. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih untuk penjelasan tadi. Apa tuh 4 itu Sami-sami. Ustazah Liza? Nabi Ibrahim tidak otoriter, demokratis. Nabi Yakub mengajarkan tentang kesabaran. Yang ketiganya lagi tadi Nabi Nuh. Walaupun anaknya dalam kekafiran, tapi Nabi Nuh masih mengatakan anakku ya bunaya. Enggak dikatakan hai anak durhaka. Tidak, malah ditinggalkan ya. Dan satu lagi Ustazah Liza,
Semoga ayah semua yang ada di seluruh dunia bisa menjadi ayah yang tetap semangat karena sudah Amin, melindungi amin. anaknya, menafkahi Amin. dan menyayangi. Semoga Allah berikan keberkahan rezeki dan kelak Allah membalasnya dengan Amin. surga. The power Masya of Allah. Daddy ini Bang Sony nih insya Allah. Masya Allah, insya Allah. Terima kasih Ustazah Liza. Sama-sama, Kak Masya Sony. Allah.